Awas, ada jurang. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun saat ini Anda berada. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, saya baru pulang dari perjalanan ke Hulu Seruyan. Suatu perjalanan darat yang sebenarnya mengasihkan dan menegangkan. Mengasihkan karena kita berjalan di alam, menyaksikan banyak hutan yang boleh dikatakan masih utuh, air yang bersih. Menegangkan karena kita harus berjalan di tepian jurang, sebelah kiri dan kanan. Cukup mengeruk energi karena rasa takut, tetapi harus berani menjalaninya. Anda pun pasti pernah melalui jalan-jalan yang menegangkan tersebut. Tidak penting bahwa jalan yang penuh dengan tantangan, tebing dan jurang pasti kita lewati. Saudara-saudari terkasih, hal yang lebih menakutkan adalah jurang kehidupan, di mana tak akan pernah terseberangi antara yang di seberang sana ke sini maupun yang dari sini ke seberang sana. Itulah jurang kehidupan. Hari ini sabda Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada jurang yang dalam kehidupan. Dalam nubuat Nabi Yeremia dikatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan diri sendiri. Pasti akan mengalami kekeringan yang panjang dan juga mengalami kebinasaan. Sedangkan terberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa yang mau disampaikan Yesaya adalah bahwa mengandalkan Tuhan dalam hidup, kita selalu ada dalam situasi dan keadaan baik, apapun kesulitan dan tantangannya. Tetapi jika kita mengandalkan diri sendiri, hari-hari hidup kita diliputi dengan kekeringan, kegersangan, dan juga berbagai macam masalah yang tidak dapat kita pikul. Ada jurang yang dalam antara hidup mengandalkan Tuhan dan hidup mengandalkan diri sendiri. Oleh karena itu Yeremia menawarkan bahwa sebelum kita tidak bisa diseberangkan ke suatu dunia yang lebih baik, yakni mengandalkan Tuhan, ada baiknya kesempatan ini adalah waktunya bagi kita untuk mengarahkan hidup kita ke hal yang baik, yakni mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Karena apa? Karena jika kita sudah berada di seberang sana, di dalam kehidupan yang mengandalkan diri sendiri dan menganggap Tuhan seolah-olah tidak ada, akan sangat sulit, bahkan tidak ada jalan bagi kita untuk menyeberangi jurang yang dalam yang telah dibentangkan antara mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Dalam Injil hari ini, Yesus bercerita tentang kisah orang miskin yang bernama Lazarus dan seorang kaya.
Selama hidupnya, orang kaya ini mengandalkan kemampuan dan kekayaannya. Ia menikmati kemewahan harta duniawinya. Sedangkan Lazarus, semasa hidupnya, dia menikmati penderitaannya, kemiskinannya, dan juga berbagai macam penyakit yang dideritanya. Telah terjadi jurang yang dalam antara Lazarus dan juga orang kaya ini. Lazarus walaupun hidup susah, tetapi dia masih mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia yakin bahwa Tuhan yang ia imani dan percayai akan membantunya pada hari penyelamatan. Sedangkan orang kaya ini menganggap bahwa apa yang dia miliki saat ini, kemewahan harta duniawinya, itulah yang dia andalkan dan dia nikmati. Ia berpikir bahwa itulah kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang terjadi sesudah itu yang dikisahkan Yesus adalah orang kaya itu berada di dalam dapur api abadi, sedangkan Lazarus ada di surga. Yesus menegaskan bahwa ada jurang yang dalam antara orang kaya itu dan orang miskin Lazarus yang sudah tidak bisa diseberangi. Apa yang mau dikatakan Yesus adalah bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Mengandalkan Tuhan di dalam hidup artinya dalam susah, jangan lupa Tuhan, dan dalam keadaan senang, apalagi jangan pernah lupa Tuhan. Bagaimana kisahnya? Jangan lupa Tuhan. Punya rasa solider, peka terhadap kebutuhan orang lain, apalagi mereka yang sangat menderita di dalam hidupnya. Saudara-saudariku terkasih, ada jurang yang dalam di dalam kehidupan kita. Pilihlah tempat yang baik, karena pada waktunya tiba, kita tidak akan menyeberang dari tempat yang tidak baik, yang tidak menyelamatkan, ke tempat yang menyelamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.